Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar dan pemirsa live streaming kajian Pondok Pesantren Imam Bukhari yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dan kita berhenti pada bab yang ke-10, yaitu bab la yuzbahu lillah bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh disembelih hewan korban karena Allah di tempat yang di dalamnya disembelih untuk yang selain Allah. Al-Musannif rahimahullah berdalil yang pertama dengan ayat 108 surat At-Taubah yang menjelaskan tentang tidak bolehnya sholat di masjid dhirar. Ketika sholat di masjid dhirar tidak diperbolehkan, maka demikian juga menyembelih hewan karena Allah tidak boleh di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan untuk yang selain Allah. Kita bahas dalil yang kedua yang dikemukakan oleh Al-Musannif rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid. Dikemukakan oleh juga musannif kitab At-Tauhid, yaitu seperti yang dikemukakan di sini, qala al-musannif rahimahullah taala an Thabit ibn Dhahhak qala nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuwanata fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad qalu la. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim qalu la. Faqala Rasulullah SAW awfi binadhrik fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Wa qala al-mu'alliq anna hadzal hadits sahih. Kita terjemahkan, Al-Musannif rahimahullah taala berkata, membawakan satu hadis dari Thabit ibni Dhahhak. Beliau Thabit ibni Dhahhak mengatakan, nadhara rajulun ayyanhara ibilan bibuwanata. Ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor onta di satu tempat namanya Buwana.
Maka orang ini bertanya kepada Nabi SAW. Faqala, maka Nabi menjawab, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Mereka, para sahabat, menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di Buanah itu ada 'id? Ada 'id, dijadikan sebagai tempat berkumpulnya dari perkumpulan orang-orang jahiliyah untuk melakukan ritual. Apakah tempat itu ada idnya, perayaannya yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, khusus untuk melakukan id atau ritual keagamaan orang-orang musyrikin? Qalu la, mereka menjawab tidak ada. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, aufi binadhrika, laksanakan, penuhi nazarmu. Fa innahu la wafa'a, karena sesungguhnya tidak ada pemenuhan terhadap nazar di dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak ada pemenuhan terhadap nazar terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Hadis ini dinyatakan oleh mualliq sebagai hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan di sini dikatakan isnadnya sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari Muslim. Syarah, qauluhu an Thabit ibni Dhahhak. Dari Thabit ibnu Dhahhak, beliau adalah Ibnu Khalifah al-Ashhari. Ibnu Khalifah al-Ashhari, sahabiyun masyhur, seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Rawa anhu Abu Qilabatu wa ghairuhu, telah meriwayatkan hadis dari beliau, dari Thabit ibnu Dhahhak, Abu Qilabah dan yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 64 Hijriyah. Thabit ibnu Dhahhak wafat pada tahun 64 Hijriyah. Qauluhu bi Buanah. Buanah bi dhammil ba, dengan di dhammah ba'nya, wa qila bi fathiha, ada yang mengatakan di fathah ba'nya, Buanah atau Bawanah. Qala Al-Baghawi mengatakan Buanah itu adalah maudhi'un fi asfal Mekkah, satu tempat yang ada di bawah Mekkah. Tuna Yalamlam, sebelum Yalamlam. Qala Abu Sa'adat, sementara Abu Sa'adat mengatakan Buanah itu adalah hadbah min wara'i Yanbu', satu dataran tinggi yang ada di belakang Yanbu'. Yanbu' itu sekarang masuk wilayah Madinah, kurang lebih sebelah barat Madinah 200 kilo. Wallahu a'lam. Yang penting ada tempat dulu pada zaman Nabi namanya Buanah. Lalu ada sahabat bertanya, kalau kita nazar menyembelih seekor onta di Buanah bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan satu pertanyaan. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyyati yu'bad? Apakah di tempat itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Dalam pertanyaan Nabi SAW ini terdapat penjelasan al-man'u minal wafa bin nadri idza kana fil makani wathanun walau ba'da zawalihi. Larangan untuk memenuhi nazar jika di tempat itu ada berhalanya, berhala yang disembah, meskipun
berhala itu sudah dihilangkan. Jadi penjelasan pertanyaan Nabi SAW dengan bertanya kepada si penanya, di dalamnya ada enggak berhala yang disembah? Ini menjelaskan adanya larangan untuk memenuhi nazar di tempat yang itu ada berhala yang disembah. Meskipun berhalanya sudah dihilangkan, tapi masih ada athar. Di situ adalah tempat ritual penyembahan kepada berhala. Qalahul musannif rahimahullah, ini dikatakan oleh al-musannif rahimahullah ta'ala. Meskipun sudah dihilangkan berhalanya, tapi atharnya masih ada. Qauluhu fahal kana fiha 'idun min a'yadihim. Lalu Nabi SAW bertanya lagi, apakah di tempat itu ada 'id, ada perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk melakukan ritual peribadatan mereka? Qala Syekhul Islam, lalu al-musannif membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-'id ismun lima ya'ud minal istima'il 'ammi ala wajhin mu'tad. 'Id, kalimat 'id itu adalah satu sebutan untuk sesuatu yang biasa berulang, yang berupa perkumpulan umum yang dilakukan seperti itu biasanya. Jadi istilah yang digunakan untuk sesuatu yang berulang, di mana di situ biasanya orang-orang melakukan perkumpulan, pertemuan, perayaan. Aidun imma bi'audis sanah. Jadi hari itu atau kegiatan itu selalu berulang. Imma bi'audis sanah, imma dengan berulangnya 1 tahun, au bi'audil usbu' atau berulangnya 1 minggu, au asyahr wasyahr atau berulangnya 1 bulan dan yang sejenisnya. Jadi kalau ada satu kegiatan di mana kegiatan itu selalu berulang, rutin, entah itu tiap tahun atau itu tiap bulan atau tiap pekan, di mana orang-orang berkumpul dan melakukan perayaan kegiatan-kegiatan rame-rame, itu yang dinamakan 'id. Wal muradu bihi huna, sedangkan yang dimaksudkan dengan 'id di sini dalam hadis ini adalah al-istima'ul mu'tad min istima'i ahli jahiliyah. Perkumpulan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Perkumpulan, perayaan yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Untuk apa? Untuk melakukan ritual. Biasanya orang jahiliyah melakukan pertemuan dan perayaan di satu tempat atau di satu zaman, itu maksudnya adalah untuk melakukan ritual, selalu berulang. Fal'idu yajma'u umuran, maka istilah 'id itu menghimpun beberapa hal. Di dalamnya tercakup beberapa hal. Istilah 'id adalah istilah yang di dalamnya mencakup beberapa hal. Di antaranya yaumun 'aid, hari yang selalu berulang. Kayaumil fitri wa yaumil jum'ah, misalnya adalah hari raya Idul Fitri atau hari Jumat. Itu adalah hari yang selalu berulang. Kalau Idul Fitri setiap tahun, Idul Adha setiap tahun, Yaumul Jum'ah setiap pekan. Lah itu pengertian Id mencakup hari yang selalu berulang seperti Idul Fitri, Idul Adha atau hari Jumat, di mana orang-orang berkumpul untuk melakukan kegiatan. Wa minha, di antaranya lagi mencakup istima'un fih, mencakup perkumpulan di dalamnya. Ada perkumpulan, mencakup hari yang selalu berulang, mencakup perkumpulan di mana orang-orang berkumpul pada hari yang selalu berulang itu,
atau pada waktu yang selalu berulang itu, wa minha a'malun tatba'u dzalik. Di antaranya juga mencakup kegiatan-kegiatan yang mengikutinya. Ada hari berulang, ada perkumpulan, kemudian ada kegiatan-kegiatannya. Baik itu al-ibadat wal adat, baik itu kegiatan itu berupa ibadah, kegiatan yang berupa peribadatan, maupun berupa kebiasaan tradisional, dilakukan secara beramai-ramai di hari-hari atau di tempat yang selalu berulang. Wa qad yakhtassul 'id bimakanin bi'ainihi, kadang-kadang Aid itu khusus menunjukkan tempat tertentu. Waqad yakunu mutlaqan, kadang-kadang Aid itu disebutkan secara mutlak. Jadi kadang-kadang Aid disebutkan untuk menunjukkan tempat tertentu, kadang-kadang secara mutlak, tidak ditentukan menunjukkan tempat tertentu, tapi mutlak saja. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma 'ida. Semua perkara ini tadi itu disebut Aid, hari yang berulang, perkumpulan dan perayaan, di dalamnya ada kegiatan-kegiatan ibadah maupun tradisional. Kalau itu berulang, maka itu disebut Aid. Kadang-kadang di waktu tertentu, kadang-kadang di tempat tertentu disebut Aid. Faz zaman, misalnya waktu, zaman, waktu tertentu yang selalu berulang, ini juga disebut sebagai Aid. Kaqaulin Nabi SAW fi yaumil Jumu'ah, sebagaimana sabda Nabi SAW tentang hari Jumat dalam hadis, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'ida. Ini adalah hari yang Allah jadikan sebagai Aid bagi kaum muslimin. Hari Jumat itu adalah Aid bagi kaum muslimin, karena hari Jumat itu kaum muslimin berkumpul di hari Jumat dan selalu berulang pada setiap Jumat. Ini hadis dinyatakan oleh mu'alliq sahih dengan syawahidnya. Wal istima' wal a'mal, demikian juga perkumpulan manusia dan kegiatan-kegiatan manusia di satu hari atau di satu tempat tertentu. Kaqauli Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, syahidtu al-'ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya menyaksikan Aid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Syahidtu al-Aid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimaksudkan adalah hari raya, di mana di situ ada salat dan ada khutbah hari raya. Ibnu Abbas menyaksikan Aid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari raya, di dalamnya ada salat dan ada khutbah. Idul Fitri ada salat dan ada khutbah. Idul Adha ada salat dan ada khutbah. Ini juga disebut sebagai Aid. Wal makan, demikian juga tempat. Juga tempat itu disebut sebagai tempat untuk Aid. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidu qabri 'ida. Ini dikatakan oleh mu'alliq hadis sahih dengan syawahidnya, dan di dalam riwayat Abu Hurairah dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'idan. Ini juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. La taj'alu qabri 'idan, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai 'id, sebagai tempat untuk berperayaan rame-rame,
melakukan peribadatan. Nabi melarang hal itu. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat untuk berperayaan. Wa qad yakunu lafdzul 'id isman li majmu'il yaum wal 'amal fi. Kadang istilah 'id disebutkan untuk kumpulan hari dan kegiatan yang ada di kumpulan hari tersebut. Wa huwal ghalib, dan ini adalah yang umum dikatakan oleh manusia. Ka qaulin Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika Abu Bakar ingin mencegah 2 orang budak Habasyah yang melakukan permainan di masjid dengan perang-perangan, dengan senjata-senjataan. Lalu dihalangi oleh Nabi, "Da'huma ya Abu Bakrin, biarkan mereka berdua main. Wahai Abu Bakar, fa inna likulli qaumin 'idan." Karena setiap kaum mempunyai hari rayanya tersendiri, dan itu fi ayyami Mina. Itu terjadi pada hari Mina, pada musim haji, di hari Mina. Dan Mina adalah hari tasyrik. Mina itu adalah hari tasyrik. Jadi hari tasyrik yang jumlahnya minimal 2 hari dan maksimal 3 hari itu termasuk hari raya. Karena itu termasuk Yaumun Nahr, hari raya Idul Adha, kemudian ditambah dengan hari tasyrik. Itu yang disebut dengan Aid. Maka ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang bertanya tentang nahar di Buanah, tentang nazar untuk menyembelih onta di Buanah boleh apa enggak, ditanya oleh Nabi, di dalamnya ada enggak sesuatu yang digunakan sebagai perayaan ritual orang-orang jahiliyah, peribadatan orang-orang jahiliyah. Ketika dijawab tidak ada, maka Nabi SAW mengatakan fa'aufi binadrik, kalau gitu laksanakan nazarmu. Jadi tempat di mana di situ ada berhala jahiliyah yang disembah tidak boleh digunakan untuk menyembelih hewan korban, termasuk nazar. Tidak boleh bernazar di tempat di mana di situ ada berhala yang disembah. Yang kedua, tidak boleh dilaksanakan di tempat, tidak boleh bernazar dengan menyebutkan tempat di mana di situ biasa untuk kegiatan perayaan jahiliyah dengan upacara-upacara ritualnya. Nah, ini hukum berdasarkan hadis Nabi SAW. Ini dimaksudkan supaya apa? Supaya tauhid kaum muslimin menjadi bersih. Tidak ada kemungkinan untuk terjerumus menuju jalan yang menghantarkan seseorang menuju kepada kemusyrikan. Termasuk tidak melakukan tindakan musyahabahah bil musyrikin. Tidak melakukan tindakan yang menyerupai dengan kaum musyrikin. Qala al-musannif rahimahullah mengatakan wa fihi istifsalul mufti. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa seharusnya al-mufti, orang yang berfatwa, ketika ditanya untuk berfatwa itu mencari penjelasannya dulu kepada si penanya. Karena apa? Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu bagian dari memahami sesuatu itu. Jadi kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus jelas dulu perkara apa yang kita hukumi. Oleh karena itu, ketika Nabi ingin menetapkan hukum boleh dan tidaknya tentang nazar itu, beliau bertanya, istifsal, mencari penjelasan dari si penanya. Di situ ada enggak berhala yang disembah? Di situ ada enggak dijadikan sebagai tempat perayaan orang-orang jahiliyah?
Kalau ada berarti nggak boleh, kalau tidak ada boleh. Jadi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu, kita harus tahu dulu tentang sesuatu itu. Jangan sampai kita salah menetapkan kesimpulan hukum karena kita tidak tahu duduk permasalahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, wal man'u minal wafa bin nadhri bimakan 'idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Yang kedua, larangan untuk memenuhi nadar di tempat yang dijadikan 'id oleh orang-orang jahiliyah. Larangan memenuhi nadar di tempat di mana orang-orang jahiliyah biasa melakukan kegiatan peribadatan mereka. Walau ba'da zawalihi, meskipun sudah hilang, tapi dulunya ini adalah tempat untuk perayaan. Kenapa? Supaya tidak ada kesan di tengah masyarakat yang menyimpulkan, oh kalau begitu boleh di tempat itu. Ya kecuali bekasnya sudah tidak ada sama sekali, cerita tentang itu sudah tidak ada lagi. Tapi selagi masih ada bekas-bekasnya, athar-atharnya masih jelas, meskipun sudah tidak ada perayaan lagi, tidak ada berhalanya lagi, tetap tidak diperbolehkan supaya orang tidak tasahul dalam masalah seperti ini. Tidak bermudah-mudah dalam masalah seperti ini. Qultu, saya penyusun Fathul Majid mengatakan, saya berkata, wa fihi sadduz dzari'ah. Dalam hadis ini terdapat sadduz dzari'ah, upaya untuk mencegah celah, menutup celah. Jadi penutupan celah itu penting. Sadduz dzari'ah, langkah preventif itu penting. Langkah preventif, menutup jalan, menutup celah yang bisa menyebabkan orang terjerumus dalam kemusyrikan atau mendekati hal-hal yang bersifat syirik, yang mendekati hal-hal yang tidak diridhai Allah, itu ditutup rapat-rapat. Jadi bukan sekedar syiriknya saja, tapi jalan menuju kemusyrikan juga ditutup rapat-rapat. Bukan maksiatnya saja, tapi jalan menuju kemaksiatan juga ditutup rapat-rapat. Itu sadduz dzari'ah. Yang kedua, wa tarku musabahatil musyrikin. Meninggalkan bermusabahah, menyerupai orang-orang musyrikin. Meninggalkan bermusabahah atau meninggalkan menyerupai orang-orang musyrikin. Jadi dengan tidak menyembelih hewan korban di situ, tidak melaksanakan nazar di situ, itu sudah upaya untuk tidak menyerupai kebiasaan orang-orang musyrikin. Jadi orang muslim itu memang harus bersih tauhidnya, akidahnya, semata-mata karena Allah, dan tidak dekat-dekat dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik. Larangan untuk melakukan sesuatu yang menjadi wasilah menuju kepada kemusyrikan. Larangan untuk melakukan sesuatu yang menjadi jalan menuju ke kemusyrikan. Lah ini adalah penjelasan dari hadis mengapa Nabi SAW bertanya kepada si penanya, boleh enggak nadar? Nabi menjelaskan dengan satu pertanyaan. Setelah dijelaskan pertanyaan Nabi, maka Nabi menjawab boleh. Nabi SAW menjawab boleh. Jadi sementara itu saja, tidak usah terlalu lama, sedikit tapi nyantol dan bermanfaat insyaallah. Kita akhiri sampai sekian saja dulu.
kajian kita, dan marilah kita senantiasa bersemangat untuk membersihkan tauhid kita dari segala unsur kemusyrikan atau dari segala wasilah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan. Bagaimanapun kita harus hati-hati di dalam hidup karena fitnah itu sangat banyak, syubhat di sekitar itu sangat banyak. Syahwat juga menjadikan syubhat tidak kelihatan. Karena syahwat uang, syahwat nafsu, ya, bisa kita termakan oleh syubhat dan akhirnya tidak bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Maka kita harus belajar terus-menerus tentang tauhid dan belajar terus-menerus tentang lawan daripada tauhid, yaitu kemusyrikan, supaya tauhid kita tetap utuh dan kita terjauhkan dari kemusyrikan. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.